Oke, next. Ya, next. Oke, jadi energi matahari itu menghasilkan energi. Yang pertama adalah karena matahari itu kita tahu sendiri adalah akibat dari reaksi fusi dari inti matahari, maka timbul namanya energi panas di sana. Kemudian yang kedua adalah energi yang diterima oleh bumi. Jadi energi yang dari matahari tersebut dipancarkan sampai ke planet yang lain yang ada di tata surya kita. Kemudian energi dari matahari itu sendiri sampai ke bumi dalam bentuk radiasi atau termal dan juga radiasi elektromagnetik. Dan kemudian yang ketiga adalah menjadi energi utama di bumi. Energi yang dihasilkan matahari lalu dikonversikan menjadi energi-energi lain dan menjadi sumber energi utama di bumi. Energi matahari itu adalah salah satu dari jenis energi terbarukan. Okay, next. Oke, jadi ini adalah matahari sebagai sumber energi utama yang bisa dimanfaatkan, yaitu ada energi fosil, ada siklus air, ada PLTS, ada peradaran udara, kemudian untuk sistem tumbuhan dan makhluk hidup juga ada fotosintesis. Nah, di sini yang paling sering terpakai adalah fotosintesis ya, karena kita hidup pasti tentunya membutuhkan energi matahari, bukan cuma tumbuhan aja, tetapi semua makhluk hidup yang ada di bumi itu juga membutuhkan matahari sebagai energi utamanya. Mulai dari fotosintesis untuk makanan, untuk menghasilkan makanan dari si tumbuhan, atau untuk berkembangnya dari makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang kemudian salah satunya itu juga yang terbesar yang saat ini lagi dikenjar-kenjarkannya di Indonesia itu adalah PLTS yang menjadi matahari yang menjadi sumber energi utamanya. Oke, next. Ini dia adalah potensi energi matahari. Oke, next. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di websitenya SolarGis. Jadi di SolarGis ini kalian bisa melihat iradiasinya, kemudian temperaturnya, kemudian secara di sana di SolarGis nanti bisa dipilih mau daily atau secara tahunan. Di sana juga bisa lihat berapa besaran dari iradiasi matahari. Nah, di sini kan kita lihat ya bahwa yang makin gelap itu warnanya itu berarti semakin besar iradiasinya, atau untuk ukuran energi potensinya itu sebesar bisa sampai 2.700 kWh per meter kuadrat. Nah, sedangkan di Indonesia itu sekitaran 1.500 sampai 1.900 ya. Tapi kalau lebih bumi cenderung bumi belahan utara dan bumi belahan selatan itu agak kurang karena kan di sana tangkapan mataharinya agak sedikit. Nah, di sini yang paling ideal tuh yang nggak terlalu panas juga nggak terlalu sedikit, ya tentunya di garis khatulistiwa gitu. Oke, next. Nah, di sini potensi di Indonesia itu sendiri, di sini dapat dilihat bahwa perkiraan potensi yang ada di Indonesia sebesar 208 gigawatt hours. Kemudian hanya 0,04% total potensi yang digunakan menjadi PLTS. Jadi hanya sedikit gitu. Coba bayangkan jika seluruh masyarakat di Indonesia pakai PLTS. Pasti tentunya PLN bangkrut tuh bakalan. Nggak ada lagi PLN. Nah, tapi karena investasinya lebih mahal, PLTS ya mungkin agak menjadi dilema seperti itu. Kemudian ini juga dari Menteri SDM juga lagi gencar-gencarnya untuk perluasan atau untuk
mengembangkan dari PLTS, terutama PLTS atap gitu. Nah, kemudian di sini ada PLTS terbesar, yaitu ada di Kupang, NTT, dengan kapasitas 5 megawatt. Sebenarnya ada lagi PLTS yang lebih besar daripada Kupang ini, tapi mungkin belum terrecord, saya juga lupa kemarin di mana. Oke, next. Oke, ini adalah perbandingan antara kondisi di dunia dengan Indonesia. Di sini kita lihat bahwa indeks dari install capacity dari renewable energinya di untuk dunia dari tahun 2010 sampai 2019 kian meningkat. Nah, sedangkan di Indonesia baru meningkatnya sangat signifikan itu di tahun 2019-an sampai tinggi, sampai berapa itu angkanya nggak tahu tuh, kurang jelas ya. Oke, next. Oke, ini bagaimana kita bandingkan antara energi matahari dengan energi lainnya. Oke, next. Nah, di sini untuk perbandingan biaya, bahwa dari sumbernya dari IRENA dapat dilihat bahwa untuk solar PV di sini makin tahun cenderung makin menurun untuk biaya per kWh-nya, karena semakin banyak untuk ininya, terutama sebenarnya kalau untuk PV-nya saja itu tidak terlalu signifikan ya untuk apa namanya perkembangan teknologinya, tetapi untuk inverternya, untuk konversi energinya itu yang jauh signifikan, mungkin dari PWM-nya ditingkatkan atau MPPT-nya atau dan hal lainnya, itu yang lebih terutama ditingkatkan. Kalau PV ya hanya segitu-segitu aja, hanya ada tiga jenis untuk saat ini, ada thin film, ada mono, ada poly. Nah, tetapi next ke depannya ada yang namanya yang pakai yang mikro yang nanti bisa di itu masih dikembangkan, jenis mikro nanti bisa di kaca-kaca itu bisa sudah tertanam solar cell di sana, tapi itu masih belum belum sepenuhnya gitu. Oke, di sini kita juga bisa lihat untuk batu bara nggak ada ya di sini. Oh, ada. Nah, di sini untuk antara perbandingan renewable sama perbandingan fosil, di sini solar PV sudah mendekati rentan terendahnya dari fosil energi. Kemudian, oke, next dulu. Nah, di sini adalah life cycle emission dari efek gas rumah kaca, di mana kita lihat tentunya yang tertinggi adalah batu bara. Batu bara itu penyumbang terbanyak untuk emisi gas rumah kaca. Kemudian yang paling kecil di sini harusnya solar PV, tetapi solar PV masih agak sedikit banyak. Yang lebih kecil lagi ini adalah untuk angin dan nuklir. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa oh ya, kenapa mungkin teman-teman tahu kenapa ada efek gas rumah kaca dari solar PV, karena ada beberapa merek PV itu masih menggunakan material yang jenisnya yang belum terbaru. Jadi itu dari situ bisa menambah limbah dari PV-nya. Nah, untuk saat ini peneliti itu masih bingung bagaimana cara mengatasi limbah PV itu. Mungkin nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut tuh limbah PV itu mau diapakan gitu. Soalnya limbah PV kan sebagian ada dari silikon dan material lainnya. Nah, di sini juga pantulan dari cahaya matahari ke PV itu akan timbal balik lagi ke lapisan atmosfer kita. Itu juga mungkin bisa malah apa namanya
menipiskan dari dalam gitu lapisan atmosfernya, lapisan pelindung maksudnya. Oke, next. Oke, ini untuk lapangan pekerjaan. Di sini yang tertinggi adalah untuk off-grid solar for energy access-nya sebanyak 3.605, jauh lebih besar daripada Ocean Energy. Nah, di mana di sini kita bisa lihat untuk komposisi dari jobnya, di mana tertinggi di sini adalah administratif job. Kemudian untuk beberapa feature dari solar PV yaitu dari material, application, operation, maintenance, dan decommissioning and, and end of life management. Oke, next. Oke, selanjutnya pemanfaatan energi matahari. Nah, jadi pemanfaatan energi matahari itu ada yang namanya pasif dan ada juga yang namanya aktif. Nah, di mana yang pasif ini secara sebenarnya untuk lebih gampangnya itu secara tidak langsung gitu. Nah, di mana untuk pasif ini seperti contohnya itu untuk pemanasan air menggunakan media solar, bukan solar bensin ya, tapi solar matahari, atau juga untuk memanaskan air yang nantinya akan menimbulkan uap panas yang nanti untuk ke boiler itu juga bisa juga dimanfaatkan dari solar, itu ada di Dubai kah kalau tidak salah. Kemudian untuk yang pemanfaatan aktif ini berarti dari matahari langsung menjadi energi listrik seperti itu. Contohnya adalah solar PV. Oke, next. Ini adalah perjalanan atau sejarah dari industri solar, di mana dimulai dari tahun 941 silikon monokristalit itu dibuat ya. Kemudian sampai ke tahun 2012 di mana PV itu bisa sampai 100 gigawatt. Kemudian sampai ke tahun 2016 itu untuk pertama kali pesawat pesawat menggunakan solar PV maksudnya. Kemudian sampai 2018 total secara global terpasang untuk PV itu sebesar 480 gigawatt. Kemudian untuk off grid-nya itu sebesar 2,94 gigawatt gitu. Oke, next. Nah, ini adalah solar PV teknologi statusnya, kemudian di mana terdiri 3 ya, ada silikon konvensional dan silikon advance, kemudian ada thin film, di mana di sini kita lihat bahwa untuk marketnya, di mana untuk market yang first generation atau market maturity adalah mono dan polikristalit. Untuk yang thin film ini masih belum terlalu banyak perkembangan. Kemudian untuk secara konvensional 18% itu efektif, tetapi untuk hybrid itu efektif juga, tetapi sangat mahal gitu. Oke, next. Oke, nah ini dikutip dari NREL. Kalau teman-teman ingin akses di NREL itu bisa lihat bahwa di sini ada indeks dari atau grafik dari tahun ke tahun terkait perkembangan dari mulai dari thin film atau multi junction atau single junction atau crystalline atau emerging PV. Oke, next saja nih, mungkin terlalu ribet ya. Next saja.
Nah, di mana jenis thin film, mohon maaf, jenis fotovoltaik ini salah satunya adalah thin film, kemudian ada monokristalit, ada polikristalit, kemudian ada compound thin film triple junction photovoltaik. Nah, di mana yang paling mahal di sini adalah thin film, yang paling murah di sini adalah polikristalin, yang agak sedang-sedang di sini monokristalin. Nah, kalau dibandingin antara ini yang paling sering orang pakai sekarang itu lebih ke mono karena eh, efisiensinya lebih tinggi daripada yang poli gitu. Yang poli murah tapi efisiennya agak lebih rendah daripada mono. Tapi yang untuk thin film ini thin film eh, lebih mahal daripada keduanya. Kedua ini. Kalau yang komponnya agak jarang digunain di secara lapangan gitu. Oke, next. Bro, next. Oke. Nah, jadi ini ada application dari solar PV di mana bisa diaplikasikan mulai dari yang namanya rooftop yang sebelah kiri bawah yang ada mobilnya itu. Nah, kemudian yang kanan bawah itu yang tipe ground mounting atau kita bilang biasanya ground mounting atau di ladang gitu, entah di ladang pertanian atau ladang apapun gitu. Nah, kemudian yang kanan atas itu floating. Jadi di Indonesia itu yang terbesar tuh floating PV itu ada di Cirata. Kalau teman-teman punya banyak uang tuh main aja tuh di sana. Di Cirata tuh gede itu PLTS floatingnya. Punyanya PLN ya. Kemudian yang kiri ini adalah inovasi. Contohnya salah satunya ini yang jenis flower PV gitu. Nah, bagaimana kita untuk monitoring dari PV ini? Yang pertama drone. Drone itu adalah yang paling mudah, tetapi biasanya kita pasang itu kita harus sudah terintegrated dengan smart monitoring, jadi kita tidak perlu harus drone lagi, kita bisa pantau dari setiap string atau setiap array-nya. Kita lihat indeks dari PV-nya atau performa PV-nya, kemudian baik dari PV maupun setiap sub inverternya gitu. Jadi bisa dipantau secara smart monitoring. Kemudian yang terakhir bisa juga dipantau juga dengan use coding. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang tuh solar collector itu bisa dia menangkap radiasi termal. Jadi contoh kalau teman-teman lihat di rumah-rumah orang tuh ada di atas tuh ada merek Wika. Biasanya orang sering pakai merek Wika itu untuk manasin air. Jadi dari sana bisa memanaskan air di setiap kolektor. Jadi airnya tersimpan mengalir di setiap tabung-tabung ini yang paralon itu. Nah, ini teman-teman juga bisa buat nih kalau untuk PKM atau apa gitu mungkin dari bahan yang ramah lingkungan kan bisa itu dari paralon. Nah, dari situ air dingin tentunya dipompa ke setiap kolektor, nanti dari kolektor itu kan mohon maaf disimpan sementara sampai panasnya mencukupi. Nah, biasanya itu ada ininya sensornya. Nah, jika jika sudah mencapai suhu yang diinginkan, maka air yang panas tadi mengalir ke bak penampungan untuk air panas. Nah, kemudian dipakai gitu. Oke, next. Nah, ini juga salah satu contoh dari solar kolektor yang sebelah kiri bawah ini ada di negeri Arab. Saya lupa di mana, Dubai kan di mana. Nah, jadi yang sebelah kiri bawah ini dari matahari itu dipantulkan melalui heliostat atau dia itu bentuk miripnya kayak cermin gitu. Nanti disatukan ke satu titik yaitu di solar tower itu. Nah, nanti dari solar tower itu
itu tuh air yang nanti dipanaskan. Nah, dari bisa contoh kalau ada juga yang beberapa yang dimanfaatkan dari air tadi bisa menjadi air panas atau bisa juga diuapkan sampai mendapat uap yang cukup, nanti bisa dinyalakan ke turbin. Nah, tapi yang khusus yang untuk yang kiri bawah ini membutuhkan area yang sangat luas banget gitu. Jadi harus luas banget ya. Jadi hanya satu titik di tengah untuk air dinginnya, untuk heliostatnya tuh di sekeliling dari solar towernya gitu. Jadi membutuhkan area yang sangat luas. Nah, untuk yang kanan bawah itu ada yang tipe parabolic dish. Jadi di tengah-tengahnya itu untuk medianya atau fluidanya di dalam situ. Nah, untuk yang atas itu sama aja bentuknya, cuman ada beda-beda gitu. Yang satunya parabolic stroke, atau jenisnya yang persegi panjang melengkung, atau juga yang LFR, linear Fresnel reflector gitu. Sama semuanya ini untuk manasin air semua gitu. Oke, next. Oh iya, untuk yang jenis yang tadi saya lupa, yang tipe disk itu yang lebih cepat panas kalau salah. Oh ya, yang efisiennya tinggi. Jadi tetapi sulit dikombinasikan dengan media penyimpanan yang untuk tipe disk yang kanan kanan bawah gitu. Sebentar ya Pak, sebentar ya. Ada yang Oke, halo, sorry ya. Suara saya terdengar masih ya? Terdengar, Kak. Oke, sorry ya. Sorry. Jadi nelpon. Oke, next. Oke, jadi ini solar selector gambarannya ya, yang tadi, yang kiri bawah tadi itu, yang ini tadi ya. Oh, sorry, di California ternyata, bukan di negara Arab. Nah, yang kiri bawahnya yang tipe heliostat ini sangat luas banget ya, jadi butuh ya berhektar-hektar ya, dan hanya satu titik di tengah ini. Nah, ini area berbahaya ya yang tengah ini. Jadi kalau kalian di sini dan lagi panas-panasnya itu bisa terbakar ya kulit kalian. Nah, yang sebelah kanan ini adalah bentuk gambaran dari heliostat seperti cermin yang bisa memantulkan ke tengah media yang di tengah tadi, yang kayak lampu itu. Oke, next. Nah, ini adalah pemanfaatan solar collector sebagai power plant. Nah, di mana tadi yang sudah saya jelaskan ya, air panas tadi di mana turbin ini terkapal dengan generator dan di-up-kan dengan trafo, ditingkatkan tegangannya dan bisa mencapai disalurkan menggunakan jaringan transmisi atau grid
Kalau yang di California saya kurang tahu, kalau di Indonesia kan grade-nya 150 kV, 70 kV ya. Nah, di mana kalau sudah selesai menggerakkan turbin, dikondensasikan atau dirubah suhunya atau diturunkan suhunya atau mengubah bentuk dari uap ke cair atau mengubah dari panas ke dingin. Nah, kemudian kembali lagi ke kolektor-kolektornya gitu. Nah, jadi sistem kolektor ini menggunakan sistem pelacakan dari matahari. Jadi nanti ini teman-teman biasanya banyak nih riset-riset yang kayak gini namanya, atau enggak biasanya solar tracking tuh gampang banget tuh buat buat risetnya itu untuk SRE contoh gitu. Oke, next. Nah, ini adalah untuk maintenance-nya dari CSP, di mana ada CSP Water Desalination, ada CSP Water Requirement, CSP Hybrid, dan EOR. Nah, di mana di sini karena di ladang seperti ladang tandus atau ladang pasir, tentunya reflektornya atau kolektornya itu harus dibersihkan ya, karena kalau tertumpuk sama debu gitu kurang efektif untuk menampung panas dari atau radiasi dari matahari yang disalurkan atau untuk memanaskan air, kurang efektif kalau banyak halangannya di media kolektornya. Oke, next. Oke, udah ternyata. Oke, mungkin dari teman-teman ada mau nanya nih. Oke, Kak Zen. Oke, Kak Zen, baik. Terima kasih Kak Zen atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa mengenai solar energi sebagai renewable energy, yang tentu menjadi topik yang sangat kita tunggu sebagai mahasiswa yang telah sadar akan seberapa pentingnya pemanfaatan energi baru terbarukan di masa kini. Dan dari materi Kak Zen tadi dapat kita ketahui bahwa eh, energi matahari adalah bentuk sinar dan panas dari matahari lalu dikonversi menjadi energi lainnya. Potensinya itu sebesar 208 gigawatt per hour di Indonesia, tapi hanya 0,04% saja yang dimanfaatkan. Nah, jadi masih banyak yang bisa kita manfaatkan dari energi matahari ini yang bisa kita lakukan ke depannya. Lalu solar PV ini juga sudah mendekati rentang biaya terendah dari fosil energi, jadi sangat cocok untuk mengganti energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi dan lainnya. Lalu alatnya sendiri untuk menangkap energi matahari tadi itu antara lain adalah solar kolektor dan juga solar fotovoltaik. Oke, baik. Oke, selanjutnya telah dibuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Energizen untuk dapat bertanya melalui kolom chat atau dapat segera untuk raise hand dan menyalakan mic-nya. Waktu sesi tanya jawab, saya persilahkan. Dipersilahkan lagi untuk para Energizen untuk melakukan sesi tanya jawab, baik melalui kolom chat maupun melalui raise hand. Untuk selanjutnya dipersilahkan untuk on mic.
Kak Zen, mungkin oke. Ini ada di kolom chat Kak Iqbal Sugiharto. Pertama, pertanyaannya itu riset apa saja yang Kak yang mungkin bisa dibuat untuk research terhadap solar energi ini. Lalu pertanyaan keduanya yaitu untuk tahapan mounting solar PV apa saja Kak yang perlu dilakukan? Apakah ada tahapan khusus? Waktu dan layar saya persilahkan kepada Kak Zain. Oke, tes. Halo. Masuk Kak Zain. Oke, thank you. Tadi pertanyaan. Oke, thank you Iqbal. Jadi yang pertama adalah riset apa saja yang mungkin bisa dibuat untuk solar energi. Jadi banyak ya kalau untuk solar energi. Jadi sebelumnya saya kemarin ada ikut lomba. Itu yang pertama adalah gabungan dari solar PV sama ini plastik. Mungkin saya bisa present ini ya. Bolehkah? Boleh Kak. Untuk Rahmat mungkin bisa di stop share-nya dulu. Sebentar. Sudah tampil atau belum? Belum Kak. Oke, udah ketampil ya? Sudah Kak. Oke, nah ini salah satu yang saya ikutin. Ini adalah, ini dulu. Nah ini jadi ini adalah genteng, di mana sebenarnya kalau kita ikut lomba itu yang terkait dengan tentunya renewable energy atau untuk efek yang menimbulkan impact ke sosial itu tentunya kita harus memadukan dari SDGs. Nah, di mana dari kita buat inovasi, di mana inovasi itu harus mencakup poin-poin SDGs gitu, teman-teman. Nah, ini adalah solar PV, tapi yang genteng. Jadi genteng ini terbuat dari limbah plastik. Di mana limbah plastik ini kan kita tahu ya, plastik itu banyak dibuang gitu, nggak dimanfaatkan, terus mencemari lingkungan dan lainnya. Kenapa tidak dibuat inovasi gitu? Nah, jadi di sini untuk bahannya ini dari plastik, jadi genteng plastik. Kemudian ini ada PV yang ukuran 2 WP dikali 4 gitu. Nah ini kan teman-teman bisa buat gitu. Atau Sere nanti buat atau siapakah atau mau ini lanjutin ini karena masih sebatas idea ya. Ini untuk yang genteng. Kemudian ini adalah untuk yang dindingnya.
Jadi dinding, di mana ini untuk braketnya terbuat dari plastik. Nah, di mana ini ada botol-botol plastik yang di dalamnya. Kemudian yang di depannya ini ada PV, tapi yang kecil-kecil gitu. Yang ukurannya sekitar 4,5 WP. Jadi untuk ukuran 895 dan lebar 720 mili itu bisa sampai 90 WP gitu, teman-teman. Nah, jadi ini salah satu penggunaan dari solar PV sekaligus untuk mengurangi sampah plastik gitu. Nah, masih banyak lain untuk inovasi-inovasi terkait terkait solar PV gitu. Kemudian yang ini kalau saya mau close screen ya. Kemudian masih banyak gitu teman-teman riset. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh ide ya, bisa calling saya gitu, atau teman-teman bisa lihat apakah yang bisa dilihat gitu dari permasalahan di lingkungan. Kan kita permasalahan lingkungan itu tentunya tidak lepas dari sampah plastik, yang kedua energi, itu yang paling tinggi itu sudah permasalahan yang di Indonesia. Nah, kemudian satu lagi itu kalau tidak salah, wah saya lupa, nanti aja deh. Saya lupa itu satunya. Oke, yang kedua aja deh. Ini untuk tahapan mounting. Jadi tahapan mounting tuh ada kalau kita tuh sebelumnya survei dulu bagaimana kondisi dari yang akan ditempatkan PV-nya. Kita lihat dulu jenis, kalau misalkan itu atap rooftop. Nah, kita lihat juga dulu jenisnya rooftop-nya atau atapnya. Nah, dia terbuat dari genteng kah, seng kah, atau plastik, atau yang jenis kayak karpet, biasanya merek-merek Ondulin. Nah, itu kita lihat semuanya. Nah, kalau misalkan kalau genteng terus tipis, itu kan cenderung pecah. Nah, di mana kita harus menggunakan jenis mounting yang sesuai. Jadi nggak bisa langsung tempel ke atapnya. Jadi ada celah, mungkin selebar 1 jengkal gitu dari atapnya gitu. Jadi melayang gitu PV-nya gitu. Bukan melayang juga sih, maksudnya nempel di mounting tapi ada jaraknya antara atap dengan PV-nya. Nah, tapi kalau misalkan ada jenis atap lain, jenisnya seng, itu kan agak kuat. Nah, itu bisa bisa nempel mountingnya ke dalam genteng sengnya itu atau soka. Biasanya genteng-genteng soka itu kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan itu jenis atap juga ngaruh ya, antara kemiringan, kan macam-macam tuh kemiringan atap. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi nggak semua beli langsung pasang gitu, enggak ya. Jadi harus survei dulu. Kemudian yang kedua itu tadi itu biasanya jenis mounting rooftop yang biasa. Nah, kemudian ada juga jenis mounting yang ground mounting atau yang biasanya di tanah. Nah, biasanya itu kalau misalkan di daerah hutan dipasangnya atau pedesaan yang dimana di bawahnya tuh masih banyak tumbuhan ilalang gitu. Nah, jika itu cagar budaya atau apa namanya hutan yang dilindungi, nah kita kan nggak boleh tebang tuh tanam di bawah. Nah, makanya untuk yang ground mounting jadi ada kayak pondasi dulu, baru bangun PV di atasnya, baru dak beton, kemudian PV gitu di atasnya. Nah, biasanya untuk ground mounting ini biasanya pakai dak beton dulu sih. Jadi harus dilihat juga jenis tanahnya, apakah jenis tanah gambut atau jenis keras, terus juga lihat juga kondisi geografisnya, apakah tebing, apakah flat tanah datar gitu, atau yang tidak beraturan itu jenisnya kita lihat juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan jika kita survei, kita harus perhatikan unsur-unsur itu yang ada di situ. Apakah kita harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengurangi? Biasanya kalau kita
Kalau kalian sudah kerja pasti tentunya kalian harus lihat juga apakah kira-kira untuk masang ini itu mengeluarkan biaya lebih untuk biasanya kan untuk meratakan tanahnya dulu atau memotong pohonnya dulu. Nah itu apakah ada cara lain gitu? Biasanya kita lihat itu dulu. Nah selain ground mounting ada juga yang namanya floating mounting. Nah floating mounting ini dia dipasang khusus sama saya lupa namanya itu apa jenis-jenis yang terapung gitu. Jadi ada macam-macam bentuk. Nah, itu tergantung vendor juga. Nah, jadi ada yang bentuknya tipis, terus juga ada yang bentuknya PV nyentuh dengan pelampungnya itu, kemudian hanya selisih sejengkal dengan air. Nah, itu juga dilihat juga PV-nya bisa tahan nggak atau tidak kemasukan air gitu yang terus ada juga jenis yang floating mounting yang jaraknya tuh sepinggang antara solar PV dengan permukaan airnya. Nah, itu juga tergantung kondisi juga apakah di sana berombak atau tidak gitu. Kemudian itu aja sih. Ada rooftop mounting, ada ground mounting, ada floating mounting. Nah, sebenarnya ada anak-anaknya lagi nih jenis-jenisnya, tapi secara garis besar itu aja dulu. Kemudian yang ketiga ini adalah challenge untuk Indonesia sekarang, mungkin lebih ke material-material karena saya lihat di Indonesia. Oke, nah ini sangat menarik ya. Jadi untuk saat ini di Indonesia belum mampu buat PV sendiri atau buat peralatan pendukung lainnya atau inverter atau apapun itu masih belum ada secara signifikan. Sebenarnya ada sih yang lokal. Kalau kalian tahu Baran Energy, nah itu produknya itu ada wall battery kalau nggak salah. Nah, salah satunya itu Baran Energy. Tetapi kalau teman-teman lihat perhatikan baik-baik, sebenarnya baterainya itu juga dari Cina ya. Jadi dia hanya rakit aja gitu, dibentuk seperti wall battery, wall battery atau baterai dinding lah, atau wall power lah, mirip-mirip kayak Tesla gitu. Terus kalau untuk inverter Indonesia sebenarnya ada sudah, tapi kalah saing sama yang dari Cina gitu. Yang Cina itu sudah sampai bisa ciptain inverter hybrid, inverter on grid hybrid, hybrid on grid. Nah, gitu. Dan semuanya itu bisa terintegrasi dengan smart monitoring. Nah, sedangkan Indonesia hanya inverter yang biasa aja. Nah, itu mungkin teman-teman sebagai engineering ya bisa diikuti caranya Cina, diamati, ditiru, dan dimodifikasi ya. Kalian beli, terus kalian lihat spare part dalamnya, terus kalian buat lagi itu bisa sih sebenarnya. Terus dijual gitu. Tapi kan di sini perlu yang namanya sertifikasi gitu. Nah, jadi sertifikasi itu penting, bukan hanya sertifikasi orangnya aja, tapi sertifikasi dari alatnya itu juga penting. Nah, untuk yang PV sejauh ini belum ada sih, yang brand lokal ada, tapi kalah saing masih murahan yang dari Cina gitu. Oke, itu aja sih dari 3 pertanyaan itu. Oke, baik Kak Zain, terima kasih untuk jawabannya. Lalu di sini ada Rehan nih Kak, yang resen. Mungkin Oh iya Rehan iya. bisa di unmic, mau bertanya apa? Saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Islami dengan NIM 03201075. Saya dari program studi teknik mesin. Sebelumnya saya mohon maaf karena off cam soalnya HP saya nggak kuat, takutnya Oh nge-lag. iya iya. Ya nggak apa. Jadi saya mau bertanya yang pertama itu dari tadi kan kita bahas potensi kemudian pemanfaatannya. Nah, saya mau bertanya bagaimana sih
perawatan dari PV ini sendiri, bagaimana caranya, serta cost-nya. Kemudian bagaimana sih Kak pendapat Kakak itu tentang panel surya yang dipasang di lampu jalan? Itu kan saya ngerasa itu jarang dibersihkan sama sekali ya kan. Dampaknya kalau misalnya jarang dibersihkan itu apa aja sih Kak? Dan ya itu aja. Terima kasih Kak. Oke, thank you Rehan. Oke, terkait dengan maintenance, sejauh ini selama kita pasang ya, untuk maintenance ini hanya electrical maintenance-nya gitu. Untuk yang sistem PV-nya sendiri atau khususnya dari solar PV-nya itu sendiri agak jarang sih kita dapat gitu. Nah, kalau misalkan untuk inverter atau baterai atau electrical equipment lainnya atau biasanya BOS kita sebut balance of system yang terdiri dari pokoknya yang di bagian-bagian panel lah. Panel, kemudian ada baterai, ada inverter, ada SCC atau solar circuit controller. Nah, itu yang biasanya yang sering rusak gitu. Nah, untuk yang PV-nya itu sendiri sebenarnya untuk perawatan itu hanya perhatikan ini kotor atau tidaknya. Biasanya kadang juga berjamur kadang itunya depannya kacanya itu, atau kadang kalau nggak pernah dibersihin itu kadang sampai timbul flek. Nah, flek-fleknya itu bisa mengurangi dari performa dari PV-nya itu sendiri. Nah, kemudian kalau baterai, nah karena sekarang udah ada namanya alat balancer atau battery balancer atau BMS, battery management system. Nah, itu juga dari alat itu juga bisa meningkatkan efisiensi atau memperpanjang umur baterai. Nah, biasanya kan dulu-dulu tuh baterai itu tidak ada manajemen sistemnya atau pengisiannya itu tidak terkontrol. Nah, itu yang sering rusak baterainya, dan harga yang termahal dari seluruh sistem itu sebenarnya baterai sih yang paling mahal daripada yang lainnya, kecuali di luar dari inverter ya. Kalau inverter memang mahal. Nah, tapi sekarang sejauh ini tanpa baterai juga bisa PV dipasang. Untuk maintenance-nya, untuk yang solar itu tadi membersihkan area dari PV-nya itu. Kalau inverter tuh biasanya yang paling sering rusak tuh paling ini aja, fuse-nya putus, atau itu yang paling sering sih karena tegangan yang tidak sesuai gitu yang masuk. Kemudian SCC itu juga sama, dan jenis-jenis yang lainnya. Kemudian apa lagi ya? Oh, yang tadi yang di PJU atau di lalu lintas atau di lampu merah, ya itu sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Habis pasang terus ditinggal, tapi maintenance-nya kurang gitu. Karena kalau teman-teman tahu biaya maintenance itu lebih mahal daripada biaya pembangunan ya, karena maintenance itu terus menerus gitu. Karena kalau pembangunan kan hanya sekali keluarin uang udah selesai gitu. Nah, sedangkan maintenance ini terus menerus berulang gitu. Nah, jadi banyak yang rusak sebenarnya yang solar PV di jalan ini, entah rusak dari internalnya atau dari faktor eksternal, biasanya dicuri baterainya. Paling sering itu pencurian baterai, atau inverter itu paling sering dicuri. Padahal sudah ditempatkan di tinggi, itu masih juga sering dicuri gitu. Nah, itu jeleknya di Indonesia gitu ya. Oke,
Baik Kak Zen, terima kasih untuk pemaparan jawabannya. Selanjutnya Kak, mungkin dari saya mau nanya nih Kak. Kan kita tahu sendiri namanya fotovoltaik kita pakai ini ya Kak, energi matahari itu. Sedangkan cuacanya kayak yang akhir-akhir ini tuh kayak berawan dan sering hujan gitu Kak. Nah, dari Kakak bisa nggak sih Kak energi listriknya itu tetap didapatkan dari solar PV itu, dan cara kita menanggulanginya dengan awan itu seperti apa ya Kak? Iya Kak. Terima kasih. Oke, terkait dengan cuaca tadi ya. Jadi sebenarnya cuaca mendung itu juga menghasilkan energi dari PV-nya itu sendiri, tetapi turun gitu performanya. Nah, untuk mengatasi itu adalah dengan cara konfigurasi dari PV-nya. Nah, biasanya dari PV-nya itu kalau kita pasang secara langsung di seri semuanya, nah jika satu turun ya efeknya ke lainnya gitu. Kalau paralel, contoh aja nih, yang satu kena shading, yang paralel lainnya kan masih bisa maksimal gitu. Kalau seri satu kena shading, semuanya efek gitu. Nah, lainnya. Nah, terus yang kedua konfigurasi dari sistem AC coupling dan DC coupling. Nah, itu juga mempengaruhi energi yang dihasilkan dari solar PV-nya itu sendiri. Jadi yang pertama dari konfigurasi baik seri paralel, kemudian dari konfigurasi juga baik AC coupling atau DC coupling. Terus yang ketiga ini ada terobosan baru, yaitu microinverter. Nah, dari microinverter ini satu lembar PV itu bisa langsung jadi AC. Listrik AC atau bolak-balik lah ya, atau bukan DC pokoknya. Nah, dari power inverter itu lebih bagus hasilnya. Jadi kalau misalkan satu rusak PV-nya atau satu kena shading atau kurang maksimal gitu atau mendung, nah bagian dari dari bagian dari microinverter yang lainnya itu masih bisa backup gitu. Hanya satu bagian situ aja mungkin yang turun, tapi yang lainnya membackup gitu. Nah, jadi ada 3 tuh solusinya. Bisa dari konfigurasi seri paralel, tapi yang konfigurasi seri paralelnya juga diperhatikan juga loh ya. Kadang kalau seri semua kan melebihi dari parameter inverternya. Nah, jadi harus diperhatikan juga inverter yang dipakai. Kemudian konfigurasi AC coupling atau DC coupling. Nah, itu juga ada biaya tambahan. Kalau misalkan sistem AC coupling, berarti harus beli inverter lagi buat meng-AC-kan dari sistem PV itu. Nah, terus yang ketiga bisa menggunakan microinverter. Nah, Oke, baik Kak Zen, terima kasih untuk jawabannya. Bagi teman-teman lain, apakah masih ada pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Kak Zen? Oke, masih ada nih Kak. Dari Rehan dipersilahkan untuk on mic. Baik, izin bertanya lagi Kak. ya. Untuk solar panel ini kan saya ngelihat itu kayak banyak potensi dari solar panel ini. Seperti ambil contoh, saya ambil itu dari ITS. Mereka membuat semacam kapal yang dari listrik itu untuk solar panel ini apakah apa namanya? Dia kayak tahan air Kakak kalau misalnya kecipratan gitu. Kemudian untuk potensinya untuk kapal-kapal listrik yang akan mendatang ini bagaimana Kak? Kalau dari proyeksi Kakak? Oke, thank you. Nah, ini sangat cocok banget nih kalau dipakai di boot atau di
kapal. Karena kita tahu sendiri ya, yang namanya perahu atau di laut itu kan jarang ada shadingnya. Nggak mungkin ada shading di laut, mana mungkin ada tiba-tiba ada pohon di tengah laut, kan nggak mungkin. Atau ada sesuatu yang menghalangi, kan nggak mungkin di laut. Nah itu sangat, entah di laut atau di sungai. Kalau sungai masih banyak ya pohon. Kalau di laut kan nggak ada. Nah itu sangat efektif banget untuk moda transportasi perahu dengan menggunakan solar sebagai sumber energinya. Nah, untuk PV-nya sendiri yang ada di solar robot itu sebenarnya ya nggak rusak jika kecipratan air, asalkan ada lapisan pelindungnya gitu dari solar cell-nya, dilindungi dengan seperti bisa plastik atau mika, atau juga apa namanya, kaca yang tipis. Nah itu juga, atau yang lainnya, yang penting transparan, itu bisa melindungi solar cell di bawahnya. Nah, asalkan tidak terkena jalur negatif dan positifnya dari PV-nya, aman aja gitu. Kalau misal kena atasnya aja masih aman. Tapi kalau kena bawahnya juga, asalkan jalur positif negatifnya tertutup juga lapisan, itu juga aman juga sih. Nah, tapi kalau bedanya, kalau tenggelam kapalnya gimana? Nah, kalau tenggelam ya rusak ya. Sistem elektrikal semuanya jadi rusak gitu. Kalau tenggelam kapalnya. Kemudian seberapa efektifnya sih solar PV dipakai di perahu? Itu ya efektif, tetapi mungkin masyarakat sekarang masih lebih milih diesel gitu, karena kalau sistem PV-nya atau baterainya belum penuh ya kapal nggak bakal jalan gitu. Nah, jadi banyak dilemanya juga gitu. Terus juga komponen dari sistem solarnya, solar PV-nya itu juga harus terjaga, nggak boleh kena air karena cenderung korosi ya. Jadi di laut kan cenderung korosi. Jadi komponen-komponen elektronika kayak inverter dan lain-lainnya itu juga harus terisolasi dengan baik gitu dari lingkungannya. Oke, terus itu aja deh kalau yang dilemanya pengaplikasian dari solar boat. Teman-teman juga bisa ikut lomba tuh solar boat. Kalau nggak salah ada lomba di mana gitu, kompetisi solar boat gitu. Yang segede remote gitu, perahu remote tapi energinya dari solar. Itu ada kok. Saya lupa di mana itu biasanya. Univ mana ya? Mungkin Iqbal tahu tuh. Univ mana yang ngadain. Oke, baik Kak Zen. Terima kasih untuk pemaparan jawabannya. Selanjutnya karena waktu sesi tanya jawab sudah habis, dipersilahkan pada peserta untuk mengisi post-test yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Waktu pengerjaan post-testnya yaitu selama 30 menit. Selamat mengerjakan semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Zen untuk pemaparan materinya, dan diharapkan untuk tidak meninggalkan room dulu karena ada sesi dokumentasi setelah ini. Terima kasih.
Waktu push testnya tinggal 4 menit lagi ya. Yang sudah selesai mengisi post test bisa mengisi link feedback yang ada di kolom chat. Udah habis ya. Ditunggu sampai 21.50 untuk mengisi link feedback yang ada di kolom chat.
Oke, teman-teman semuanya, terima kasih bagi yang telah mengisi post-test dan juga link feedback-nya. Telah tiba kita di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Happy selaku pembina SRA-ITK, Kak Iqbal selaku Presiden SRA-ITK, dan kepada Kak Andika Novalzain selaku pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta Energizen yang telah mengikuti acara secara tertib dan aktif pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini terus bermanfaat di masa kini maupun di masa depan. Dan juga semoga keadaan dapat berangsur membaik dan kita bisa bertemu secara langsung dengan keadaan yang sehat. Saya selaku MC sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya tutup acara pada hari ini. Sebelumnya, mari untuk kita dapat melakukan foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan untuk para Energizen dan seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. Yuk teman-teman yang lain, bisa dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih untuk koneknya. Saya hitung untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Bagi yang ingin menyalakan kameranya dipersilahkan, bagi yang mematikan juga dipersilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi. Oh iya, sebelumnya kita foto sekali lagi mungkin pakai gaya SRA-ITK. Lupaan tadi. Oke, teman-teman. Untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa kepada seluruh Energizen dan panitia serta Kak Andika Novalzain. Terutama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Kepada seluruh peserta dapat meninggalkan harum Zoom ini, terima kasih banyak semuanya sekali lagi. Semangat dan sehat selalu teman-teman. Mantap, Rehan. Izin live ya saya. Baik Kak Zen, terima kasih Oke, banyak thank Kak you. Zen untuk sharing-sharingnya. Recordingnya masih nyala. Oh iya.